Bisa direkam. Gak apa-apa Bunda, oke aman. Saya mencoba merekam. Ya, tapi Bu Anisafa keluar. Sudah bisa, Pak? Oke. Bisa ya? Langsung di post ya. Ya. Gimana? Bagaimana? Ya, alhamdulillah baik Bunda. Sudah saya rekam ini juga. Bunda nggak terlihat ini. Sudah mulai Bunda. Gimana Bunda? Terdengar Bunda? Ya, Huria. Iya. Gimana? Belum, Bunda belum terlihat semua. Ya Bunda. Gimana Bunda? Assalamualaikum Bunda-Bunda. Bunda Kartini, Marzuki, Bunda Bastiana. Assalamualaikum. Bunda. Assalamualaikum. Bunda. Bunda Kartini, Bunda Bastiana. Sudah? Di sini jaringan bagus. Bunda. Gimana Bunda? Kok nggak ya? Jaringannya Bunda. Dari sana Bunda, di sini bagus sekali padahal. Bunda. Bunda Bastiana. Bunda Marzuki. Bagus gitu. Suruh keluar dulu deh. Gimana? Rahmat, suruh ke dulu anu. Oh, ya. Assalamualaikum Bunda. Bunda Kartini. Bunda Bastiana. Assalamualaikum. Terdengar Bunda? Ya, gimana Bunda? Ibu, dimulai aja gimana Bunda? Ini aja. Siapa sih ini? Enggak, baru dia juga terdengar suara tak. Halo, Assalamualaikum Pak Rahmat. Gimana? Ini sudah bagus punya saya sih. Oh, live dulu. Oh ya, keluar dulu ya. Gimana? Di refresh tuh gimana? Aduh, nggak bisa. Saya tuh nggak paham. Oh.
Jadi keluar dari ini aja ya, dari Zoom aja ya Pak ya. Nah, gimana? Refresh itu gimana? Saya nggak paham, nggak ada. Kiri kanan. Gimana Pak? Ya Allah, kenapa ini? Ya, stop. Ya, gimana? Sudah? Gimana? Saya nggak paham ini. Aduh, ya Allah. Nggak ada. Kamera. Sudah aktifkan kameranya. Sudah. Sinyal bagus di sini. Gimana ini Bunda? Pak, keluar dulu ya. Gimana Pak? Video, oh ya. Videonya tak matikan. Sudah. Nggak ada, sudah bagus. Sebentar. Ini Pak, pakai wifi sini aja diganti ya. Sebentar Pak, ini pakai wifi padahal sudah bagus sinyalnya. Nggak tahu ini kenapa. Ini wifi rumah nih Pak. Halo. Fadila. Oh, sudah. Pakai ini? Enggak. Pakai alhamdulillah. HP. Enggak. Halo, assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Bunda. Dila. Dul, internetnya Dul, tolong Dul. Diganti Dul. Pakai internet yang itu aja. Ini langsung Pak Dul. Sudah langsung, sudah bisa. Untuk bisa tuh? Ya Allah. Oh, internet nggak bisa itu, nggak bisa masuk itu. Pokoknya nggak bisa masuk itu, Dila. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sudah ya Bunda. Bagus ya sinyalnya. Terdengar ya Bunda. Halo. Ya, kedengaran. Bisa enggak dengar suara saya? Bisa terdengar Bunda. Ya, terdengar ya. Sudah mulai ya Bunda. Saya mulai ya. Oke. Ya. Sebentar, saya dulu ya. Oke, Bu Yaya Huria, kita masuk nih peserta debat. Di ujian ini ada 2 sesi ya. Yang pertama mengajar, terus yang kedua nanti adalah tanya jawab. Mengajar diberi waktu 30 menit, tanya jawab diberi waktu 20 menit. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah siapkan semua alat dan peraganya? Alhamdulillah sudah, ya. Oke, kalau begitu silahkan mulai mengajar dari sekarang. 30 menit dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah teman-teman hari ini terlihat sehat semua. Gimana kabar hari ini teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum teman-teman memulai kegiatan hari ini, teman-teman berdoa dulu ya agar selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya, kita mulai ya. Sebelum berdoa, tangan ke atas, ke samping, ke depan, lalu dilipat di atas dada, kepala ditegakkan, kakinya bersila, menjawab salam, hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, tangannya dikumpulkan, kita berdoa dulu. Alhamdulillah ya, teman-teman sudah duduk rapi ya. Sekarang tangannya dikumpulkan. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Doa minta tambahan ilmu teman-teman ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbi, tambahkanlah aku ilmu. Amin. Kabulkanlah permohonan kami. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Tadi doanya sudah berakusuk-kusuk. Sudah bagus ya. Kenapa doanya harus kusuk? Harus tenang, harus anteng. Karena agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah ya, hari ini teman-teman sudah memasuki hari apa ya teman-teman? Pintar, hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 23 pintar. Terus bulannya bulan apa teman-teman? Bulan Oktober. Pintar juga Masya Allah. Terus tahunnya tahun 2020 pintar. Nah ya, sebelum memulai kegiatan di sentra bahan alam, teman-teman harus mengetahui apa ya yang nanti topik yang harus kita bahas di sentra bahan alam, yaitu temanya tema tanaman. Tanaman yang tumbuh di bumi Allah. Nah, dan subtemanya adalah tanaman yang ada di rumahku. Dan subtemanya adalah tanaman buah mangga. Nah, sebelum teman-teman melihat apa yang ada di sekitar rumah teman-teman ya, buah yang ada di sekitar rumah teman-teman. Nah, kita melihat video dulu ya dari Ustadzah ya, teman-teman. Ya, Ustadzah mau setel video tentang macam-macam tanaman buah yang ada di sekitar rumah ya. Sebentar. Nah, terlihat Bunda? hilang Ibu. Aduh. Ini kenapa ini? Oh, lagi sharing. Kenapa ini? Terlihat Bunda? Iya. Tidak ada suara. Nah. Oh, berarti cocok itu pasar di sebelum jam itu. Tanggal berapa tadi untuk tanggal 2, tanggal 3? Kita 1 hari. Apa itu? Teganya. Yo. Jadi
Saya itu ku kasih tahu Ki. Nah, alhamdulillah ya. Bunda tadi terdengar tidak, Bunda? Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Oh, tidak oh ya, Masya Allah, ini mungkin sinyal. Alhamdulillah ya, teman-teman. Tadi teman-teman sudah melihat video tentang macam-macam tanaman yang ada di rumahku. Ya, contohnya yaitu tadi ya, ada mangga, jambu biji, jambu air, kemudian apa? Pepaya. Terus kemudian apa? Rambutan. Banyak sekali ya, teman-teman ya, macam-macam tanaman yang ada di rumah teman-teman. Nah, agar teman-teman lebih senang untuk kegiatan hari ini, teman-teman, kita melakukan tepuk tangan ya. Tepuk tanaman buah yang ada di rumahku. Mangga, pisang, pepaya, rambutan, sehat bergizi. Nah, alhamdulillah ya, teman-teman sudah senang sekali, bahagia sekali ya dengan kegiatan awal hari ini. Nah, sekarang teman-teman agar badan lebih sehat, lebih kuat, teman-teman yuk kita senam fantasi, yuk pohon tertiup angin, ya. Yuk kita mulai. Aku sebuah pohon yang tinggi, ini batangku, ini rantingku. Jika angin bertiup, ku akan goyang, goyang ke kanan, krek, krek, krek. Goyang ke kiri, krek, krek, krek. Goyang ke depan, krek, krek, krek. Goyang ke belakang, krek, krek, krek. Goyang ke bawah, krek, krek, krek. Nah, alhamdulillah ya, teman-teman senang sekali. Senang tidak teman-teman melakukan senam fantasi hari ini? Masya Allah, alhamdulillah senang ya teman-teman ya. Nah, besok kita ikut senam fantasi lagi ya sama Ustadzah ya, dengan senam fantasi yang lain. Nah, setelah teman-teman mengetahui macam-macam tanaman buah yang ada di rumah, nah Ustadzah sudah ada nih, sudah menyiapkan tanaman buah-buah yang ada di sekitar rumah teman-teman. Nah, nih contohnya ada jambu biji. Nih. Nah, terus kemudian apa ya ini ya? Ustadzah mau tanya. Jambu apa ya, teman-teman? Pinter, jambu air. Terus kemudian apa lagi ya? Apa ya ini, teman-teman? Buah belimbing, pinter. Kemudian nih yang sekarang baru musim di rumah Ustadzah ada apa ini ya? Buah pinter, buah mangga. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, setelah teman-teman mengetahui macam-macam buah yang ada di sekitar rumah teman-teman, nah sekarang waktunya di sentra bahan alam, teman-teman harus mengetahui lebih dalam tentang apa ya? Tanaman buah mangga. Nih ya, Ustadzah sudah menyiapkan tanaman buah mangga. Nih, coba di dalam pot nih buah mangganya, biar teman-teman bisa belajar. Nih, coba ya. Nih, yang di dalam tanah apa ya teman-teman ya? Yang ada di dalam tanah apa ya teman-teman? Namanya? Oh iya, akar. Nah, akar itu termasuk bagian-bagian dari tanaman buah mangga. Nah, naik ke atas apa ya? Yang keras sekali. Namanya apa? Pinter, batang. Kemudian apa lagi teman-teman? Yang naik ke atas lagi nih, warnanya apa? Hijau, pinter. Ini namanya apa? Pinter daun. Nah, setelah daun naik ke atas lagi apa ya? Nih, coba. Ini namanya apa? Pinter bunga. Nah, setelah menjadi bunga, akan berubah menjadi apa teman-teman? Pinter buah, Masya Allah. Buahnya kecil. Nanti kalau sudah besar menjadi buah yang semacam ini, buah besar. Namanya buah mangga yang enak rasanya. Nah, kemudian ya, setelah teman-teman mengetahui bagian-bagian dari buah mangga, nah apa ya yang harus kita ketahui tentang buah mangga? Saya mau tanya. Siapa yang menciptakan
macam-macam buah yang ada di sekitar rumah teman-teman. Pinter Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah menciptakan tanaman, makanya apa yang harus kita lakukan? Nah, pinter sekali. Kita harus pinter merawat tanaman itu. Nah, bagaimana cara merawat tanaman? Pinter sekali. Ya, harus rajin memberi apa? Pupuk, pinter. Kemudian apalagi harus rajin menyiram, pinter. Kemudian Ustazah mau tanya nih, tanaman yang ditaruh di dalam rumah boleh nggak? Bisa mati atau masih subur? Nah, bisa mati lama-lama, layu karena tidak terkena sinar matahari. Nah, begitu ya teman-teman ya, cara merawat tanaman yang ada di sekitar rumah tanaman buah terutamanya. Nah, di hari ini ya, hari Jumat ini ya, teman-teman akan belajar tentang tanaman buah mangga di sentra bahan alam. Nah, kegiatan hari ini adalah yang pertama, mengenal seriasi. Mengenal seriasi buah mangga, yaitu kita mengenal dari yang terkecil, buah mangga yang terkecil. Kemudian mangga kecil, kemudian mangga yang ukurannya sedang, dan mangga yang ukurannya besar. Nah, Insya Allah ya. Nah, nanti tugasnya teman-teman mengurutkan dari mangga yang terkecil, mangga kecil, mangga sedang, dan mangga yang besar. Nah, ya, bisa teman-teman? Bisa ya? Gampang ya? Nah, kegiatan yang kedua adalah teman-teman mengenal rasa. Rasa apa? Rasa buah ya teman-teman. Rasa buah apa? Buah mangga. Nah, kebetulan ya bulan ini di tempat Ustazah kan baru musim mangga. Nah, ini Ustazah sudah mengupas 2 buah mangga. Yang pertama ya, mangga yang masak, yang matang. Nah, nanti teman-teman tugasnya adalah mengenal rasa ya. Satu persatu ya, sebelum mengenal rasa teman-teman harus cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, baru menyicipi ya buah mangga yang matang ini ya. Baca bismillah sebelum makan ya, seperti ini ya. Rasanya bagaimana? Nanti teman-teman jawab ya ke Ustazah ya. Ada yang rasanya manis dan kemudian ada yang bagaimana ya teman-teman ya. Nanti jawab sendiri ya. Setelah merasakan rasa buah mangga yang manis, kemudian yang kedua adalah Ustazah sudah mengupas buah mangga yang mentah. Nih, coba ya nanti teman-teman merasakan buah mangga yang mentah ini. Manis atau baca bismillah ya, pakai tangan kanan sebelum makan, cuci tangan dulu, kemudian baca bismillah, duduk yang rapi, kemudian nyicipin satu persatu. Gimana ya rasanya ya? Manis atau asam ya? Nah, nanti tugasnya teman-teman ya menjawab rasa dari buah mangga yang belum matang ini ya. Nah, bisa ya teman-teman ya? Nggak bisa ya? Gampang semua ya. Dan yang terakhir adalah kegiatannya kolase. Kolase membentuk buah mangga dari barang-barang yang tidak terpakai ya. Contohnya atau ya barang-barang yang di sekitar rumah teman-teman. Nih, Ustazah sudah menyiapkan batu kerikil, kemudian daun kering, ya, dan kemudian ranting kering. Nah, dan yang terakhir adalah siapkan lem fok, ya, lem fok, nih, ya. Setelah itu teman-teman, saya sudah menyiapkan LKA, ya, berbentuk buah mangga. Nah, tugasnya teman-teman nanti menempelkan, membuat kolase, ya, buah mangga ini ya. Nih, coba ambil lem fok, diletakkan di gambar mangga, pelan-pelan ya. Nah, nanti teman-teman kalau lengket tangannya dicuci ya. Kemudian
Siapkan batu. Nah, sampai selesai. Sampai selesai ya. Nanti sampai mengikuti garis ini ya teman-teman, tidak keluar dari garis ya. Nah, nanti hasilnya semacam ini. Ya. Hasil akhir semacam ini teman-teman. Ya. Ini dari kerikil ya, susun tapi kemudian pakai apa? Daun kering dan batang yang kering ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya, nggak usah buru-buru biar nanti hasilnya bagus. Nah ya, nah itulah ya kegiatan di sentra bahan alam ya. Dan nanti kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang untuk mengenal variasi, kemudian untuk yang kedua kelompok untuk mengenal rasa, dan yang ketiga ada kelompok membuat kolase ya. Dan nanti setelah teman-teman selesai mengerjakan semua kegiatan ya, rapikan semua bahan-bahan yang sudah digunakan ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, tadi Ustazah sudah lihat ya, sudah mulai mengerjakan. Dan nanti teman-teman ya sebelum mengerjakan baca basmalah dulu. Nah, sebelum Ustazah tutup ya, pesan Ustazah ya, jaga selalu kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah ya agar pandemi ini cepat selesai. Dan Ustazah minta pesan lagi sama teman-teman ya, setelah kegiatan selesai mohon untuk Umi atau Abi atau ayah ibu ya untuk mendokumenkan dengan foto atau video ya, dikirim di grup WA ya. Itu dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman hari ini senang dengan kegiatan hari ini ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Sudah Bunda. Bunda. Iya, oke. Ya. Silakan Bu Kartini. Baik, terima kasih Ibu. Ibu tadi sudah mengajar. Waktu Ibu menyusun perangkat pembelajarannya Ibu menyesuaikan dengan teori belajar apa ini? Konstruktivisme, ya Bunda. Ya. Konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme, Ibu? Anak diberi kebebasan untuk menggali pengetahuan. Ya, tujuannya yaitu agar anak lebih mandiri, termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan, dan anak mencari jawaban-jawaban yang terdapat dalam kegiatan itu dengan sendirinya, tanpa ada bantuan dari guru. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Itu Oke. Ya, selain teori konstruktivisme yang Ibu ketahui itu, teori belajar apa lagi yang Ibu bisa pahami? Ya, mungkin teori behavioristik ya, yaitu yang pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman saat belajar. Ya, ketika mungkin ya, contohnya ketika mengenal rasa. Nah, anak-anak nanti tanpa ada arahan dari Ustazah, tanpa ada jawaban dari Ustazah apa itu rasa, biar anak-anak diarahkan untuk mengenal rasa sendiri, mandiri begitu Bunda. Ya. Contohnya itu kegiatannya. Itu behavioristik itu? Iya. Itu behavioristik itu? Oke, Ibu, karena tadi Ibu mengatakan kegiatannya itu, tadi kegiatannya apa saja Ibu dalam pembelajaran? Mengenal kegiatan di bahan alam, mengenal seriasi yang bentuknya kecil, besar. Mengenal seriasi. Ya, mengenal seriasi, kemudian mengenal rasa dan membuat kolase. Gimana Bunda? Oke. Di antara kegiatan itu bisa Ibu tunjukkan bagaimana Ibu mengajarkan yang bisa melatih anak untuk berpikir tingkat tinggi? Contohnya yang kegiatan yang kedua Bunda ya, untuk mengenal rasa. Nah, ya,
kami hanya menyiapkan 2 mangga yang mangga matang dan mangga yang mentah. Nanti anak-anak biar mencicipi sendiri apa rasa mangga itu ya, Bunda, tanpa kita kasih jawaban ya. Itu salah satunya ya. Kemudian untuk yang kira-kira kolase, memang anak mesti berpikir gimana? Untuk kira-kira kolase, memang anak harus berpikir tingkat. Ibu dengar dulu saya. ya, Kira-kira gimana, anak mesti harus berpikir tingkat tinggi hanya untuk merasakan itu mangga matang dengan mangga yang masih mentah, mangga muda. Ya. Apa dia perlu berpikir tingkat tinggi untuk merasakan itu? Ini Itu contohnya, mangga Bunda. yang matang. Ya. Ini Bukan contoh lagi kan Ibu sudah lakukan tadi. Ya. Contoh yang lain itu yang tanya apa itu sudah apa kolase? Ya, kolase itu Kalau kolase bagaimana? Membentuk dari barang-barang yang tidak terpakai. Yang saya pakai itu yang lospat itu ya, yang bisa dipakai berulang-ulang. Ya, salah satunya yang kami pakai. Apa itu bahannya, Ibu? Ya, kalau di kami berbahan kan dasar apa itu? Yang tadi kami pakai dalam kegiatan tadi yaitu batu dan kering, ranting. Nah, itu yang mungkin yang ada di sekitar rumah. Mungkin bisa yang lain. Yang Ibu gunakan tadi itu dia pilih. Oh ya, batu. Ibu tadi menyiapkan itu ada berapa bahan? Ada 3 bahan. Apa lagi? Batu, daun kering, ranting kering. Ya. Nah, bisa. Kemudian dia anak memilih atau ditentukan? Anak memilih. Anak memilih dari ketiga bahan itu. Iya. Enggak, nanti bebas anak-anak ini karena daring ya Bunda, ini kami membuat daring jadi anak-anak bebas untuk memilih. Tidak, maksud saya ini ya anggaplah Ibu kan menyiapkan itu, apakah anak diminta memilih atau ditentukan ini yang harus dibuat berbahan dasar ini? Ya memilih, biasanya kami kalau di sekolahan memilih, nggak harus batu, daun kering, nanti kita siapkan banyak, nanti biar anak-anak memilih sendiri ya. Gitu, untuk apa Ibu melakukan itu? Mengapa anak disuruh memilih? Biar anak lebih kreatif, inovatif, tanpa bantuan ustadzah mereka bisa membentuk ya lebih kreatif itu dan lebih bermakna dan menyenangkan buat anak-anak. Ya. Jadi bisa dia dibantu untuk decision making ya Ibu, mengambil keputusan sendiri berdasarkan alasannya mereka. Oke, Ibu tadi Ibu menggunakan teknologi apa ya dalam pembelajaran tadi? Tadi kami memutar video tentang macam-macam tanaman yang ada di sekitar rumah. Ya, itu. Video atau apa tadi itu Ibu? Video buat sendiri terus berapa durasinya? Tadi durasinya 1 menit lah ya. Cuman diulang-ulang aja. Biasanya pengalaman di tempat kami itu kan ada lagu, ada gambaran diulang-ulang, anak-anak lebih senang gitu kan. Kadang-kadang diputar lagi, makanya kami buat diulang. Maaf Bunda tadi agak nggak tahu ini trouble. Ya Allah. Ibu tadi menilai untuk penilaian sikap apa saja Ibu ini untuk dinilai? Yang dari sosial emosional ya, salah satunya yaitu anak senang untuk melakukan kegiatan. Ya, salah satunya ya itu kegiatan yang hari ini dilakukan ya. Bagaimana Ibu menilai bahwa itu anak itu senang? Kalau mengaitkan dengan perkembangan anak yang mulai dari belum berkembang, mulai berkembang sampai berkembang sangat baik. Ibu bisa menjelaskan itu? Kalau belum berkembang, salah satunya ya anak belum tertarik ya, kadang-kadang males-males gitu, harus dibantu, ayo begitu ya, itu yang belum berkembang. Kemudian kalau yang yang di atasnya itu berkembang sesuai harapan ya, anak-anak ya masih dibantu tapi sudah mulai bisa melakukan kegiatannya sendiri. Kemudian kalau yang berkembang sangat baik, teman-teman anak-anak tanpa bantuan ustadzah malah nanti teman-teman yang sudah BSB ini ya berkembang sangat baik itu malah membantu teman-teman yang belum bisa. Salah satunya begitu yang kami nilai. Oke, baik. Terima kasih Bu. Silakan Ibu Bastiana. Iya, oke. Saya lanjutkan. Ini kan
tadi terakhir itu kalau saya tidak salah dengar, Ibu bilang membantu temannya. Nah, bagaimana jika itu pembelajaran daring? Ya, gimana Bunda? Memang dalam kegiatan daring kami juga kurang maksimal dalam penilaian Bunda. Ini dari semua sisi, nggak cuma dari penilaian yang BB, ya BSH dan itu ya BSB itu memang kami juga agak kesulitan juga di tempat kami ya, yang lembaga kami yang sudah melakukan kegiatan daring begini Bunda. Ya. Ya. Paling enggak ya kami hanya bisa Ya, melihat. tapi harus. Ya, ya. Ya, paling enggak ya kami menilai ya dari tapi kan BSH. harus Ya. melakukan penelitian. Oh ya, salah satunya ini ya mungkin kami memberitahukan ke orang tua, Bunda ini ketika melakukan kegiatan ini dibantu Bunda tidak gitu kan? Mungkin kalau Bundanya bilang tidak ya kami bisa. Malah mungkin malah apa tidak mau dibantu Bunda itu kami bisa melakukan penilaian gitu untuk BSB atau BSH-nya. Bagaimana caranya menilai itu? Yang selama ini bagaimana cara menilai? Dari laporan orang tua, Bunda. Dari laporan orang tua. Terus kan setiap 1 bulan sekali kami juga melakukan ini kegiatan pembagian bahan daring ya. Nah, dari situ kami juga bincang-bincang sama orang tua. Bagaimana kemarin kegiatan minggu yang pertama, mungkin yang hari pertama itu ya kami saling memberi ini sharing kepada orang tua. Nah, salah satunya begitu, Bunda. Kemudian dari pembelajaran yang tadi dilakukan, di sesi mana atau di kegiatan mana yang memunculkan kemampuan anak untuk berpikir kritis? Nah, salah satunya yaitu mengenal semua tiga-tiganya ya, mengenal variasi, mengenal rasa, juga membuat kolase itu semua sudah masuk ke dalam berpikir yang. Kalau mengenal itu bukan berpikir kritis, bukan HOTS. Kalau hanya mengenal itu belum berpikir karena tidak menuntut anak untuk berpikir. Jadi belum ya, pembelajaran tadi belum memunculkan berpikir kritis buat anak. Jadi ya. Kemudian Eca, gimana Bunda? Kemudian kalau yang creative thinking, adakah tadi di pembelajarannya itu yang menuntut anak untuk berpikir kreatif? Di kegiatan kolase, Bunda, itu kolase dengan apa kreatifnya? Ya, kita hanya memberikan bahan LKA, nanti teman-teman suruh memilih bahan yang ada di sekitar rumah. Itu boleh apa saja bahan-bahan yang tidak terpakai di rumah. Itu salah satunya. Nggak harus sama dengan yang persis sama Ustazah sampaikan. Seperti batu, batu kerikil, daun kering, ranting kering, bebas, semua bisa dipakai. Mungkin yang ada di rumah kardus-kardus bisa digunting, dijadikan kolase, membentuk mangga atau dari tutup botol yang tidak terpakai bisa juga dipakai untuk bahan kolase karena kami ambil dari closepad itu ya. Oke, terus yang berpikir reflektif kira-kira apa dari pembelajaran tadi? Yang untuk berpikir reflektif yaitu untuk variasi bisa Bunda, anak tanpa dikasih contoh ya mungkin ya langsung memberikan urutan dari mangga yang kecil, sedang dan kecil begitu Bunda. Salah satunya itu. Oke. Yang tadi terus yang menilai
kolase tadi, bagaimana cara menilai kolase yang dibuat anak? Nah, kan kita kalau lewat daring biasanya kan tidak bisa langsung tahu ya Bunda. Mungkin dari kita harus langsung kontak komunikasi dengan orang tua. Bagaimana anak tersebut ya ketika membuat kolase, apakah dibantu atau tidak, atau dengan kreativitas dia sendiri ya. Mungkin orang tua hanya membantu barang-barangnya saja ya, menyiapkan barang-barangnya. Terus anak yang mungkin anak yang mencari dan orang tua yang menyiapkan begitu. Dari situ terus kemudian dari hasil kolase anak, kemandirian anak, kreativitas anak itu ya tidak bisa dilihat dari hasil akhir, tapi dilihat dari ini kita komunikasi dengan orang tua. Kalau yang daring, kalau yang luring ya kita bisa melihat apakah anak itu mandiri sendiri atau dengan bantuan. Itu penilaiannya Bunda. Memang bisa dilihat yang kemandirian anak, bisa diketahui kemandirian anak. Ya. Kalau misalnya orang tuanya mengatakan saya tidak bantu, padahal dibantu, bagaimana itu? Selama ini kami ya memang dari awal dari kegiatan parenting itu sudah memberitahukan ke orang tua, jangan sampai orang tua berkata tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, karena kan kami juga sudah itu salah satu dari itu bisa dijaminkah? Ya, insya Allah selama kami jalan, insya Allah komunikasi dengan orang tua berjalan bagus gitu, Bunda. Ya, tidak gitu, ya. Dengan bantuan, tanpa bantuan, begitu mesti ada catatannya. Bagaimana menilai kolase tadi bahwa penentuan bahan itu apakah mempengaruhi penilaian itu? Tidak, karena memang bahan lospat itu kan tidak kami harus yang bagaimana itu tidak harus apa yang disiapkan tidak harus seperti yang kami siapkan gitu kan, diberi kebebasan mereka ya, tidak harus sama. Ya. Terus bagaimana menilainya itu? Saya mau tahu ini bagaimana menilai kolase ini. Oh ya, mungkin dari hasil akhirnya itu Bunda, dan nanti dari catatan dari orang tua juga. Biasanya kami komunikasi dengan orang tua bagaimana tadi ketika membuat kolase. Yang hasil akhirnya. Yang hasilnya itu, yeah. Bagaimana cara menilai kalau sudah ada? Oh ya, kalau sudah ada catatan dari orang tua tanpa bantuan, bahkan dia untuk bahan-bahan yang harusnya dipakai juga mencari sendiri, itu ya kami kasih BSB. Mungkin kalau masih ada bantuan dari berarti bukan tua, ibu yang menilai, orang tua dong yang menilai. Ini yang untuk daring Bunda, yang untuk daring, karena kami kan ya. Iya, berarti kalau ibu hanya mengatakan dari orang tua mengatakan ini bisa ini, terus ibu kasih nilai, berarti bukan ibu yang menilai dong, orang tua yang menilai. Itu yang mungkin yang tidak tervideo ya, yang tervideo bisa kami nilai cara anak. Makanya kami kan. Ibu tidak mengatakan ada video. Iya, karena. Tadi bilang tidak ada video. Bukan ada video. Anak-anak ketika mengirimkan video dan mengirimkan foto. Nah, kalau foto kan kami kena kendala ya, nggak tahu hasil apakah anak-anak itu ketika membuat kolase, membentuk kolase itu dengan bantuan atau tidak. Nah, ya kadang-kadang kan ya orang tua juga nggak cuman video, foto juga gitu kan, karena ya terkendala sinyal, kadang-kadang tidak bagus gitu kan, akhirnya ya kami menyuruh untuk ini foto aja, terus nanti dikomunikasikan dengan kami gitu kan. Biasanya video Bunda ya, video dan foto gitu. Ya, kalau foto yang ibu jelaskan itu teknisnya, tapi bagaimana menilai itu yang saya tanya, menilainya bukan teknis pelaksanaannya, teknis videonya, teknis apanya, tapi menilai hasil karya anak itu bagaimana? Iya, dari video yang mereka perlihatkan, kami bisa menilai apakah dia sendiri atau tidak dalam melakukan kegiatan itu. Makanya orang tua kami suruh durasi agak lama dari awal persiapan sampai selesai kegiatan. Jadi kami juga tahu. Itu teknis. Ya, jadi kami bisa menilai itu teknisnya. akhirnya. Ya, itu teknisnya. Terus nilainya apa?
Ya, kalau bagus tanpa bantuan mandiri itu Yang kami bagus nilai, itu yang bagaimana? yang bagus tanpa bantuan ya, itu BSB. Kemudian kalau BSH masih ada bantuan dari orang tua, gitu Bunda. Kalau dibantu keseluruhannya ya kami kasih BB atau ya BB itu. Jadi hanya melihat bantuan dan tidak dibantu gitu. Ya, dan iya salah satunya itu. Jadi karya anak hanya dinilai di Kemandiriannya. dibantu atau tidak dibantunya, Ya. begitu. Bukan, ini salah satu Bunda, Ya. kemandiriannya, terus juga kreativitasnya gitu Bunda. Ini kan tadi Makanya dijelaskan, jangan sepotong-sepotong. kemandiriannya, kreativitasannya, kemudian imajinasinya, itu salah satu dari penilaian kami, begitu Bunda. Memangnya bagaimana mengukur imajinasi? Ya, Bagaimana mengukur imajinasinya? mungkin dari pembuatan kolase, mungkin lebih kreatif, mungkin nggak seperti yang dicontohkan Ustazah, mungkin dari bentuk daun bisa dibuat bentuk yang lain-lain bisa gitu Bunda. Salah satunya begitu. Mungkin kalau imajinasi tinggi itu ukurannya apa? Ya lebih kreatif Bunda. Kreatif tanpa melihat apa yang dicontohkan Ustazah gitu. Tidak harus sama yang dicontohkan dari gurunya begitu. Ya, salah satunya. Oh, itu imajinasinya tinggi, sama dengan kreatif ya. Ya. Oh, jadi imajinasi sama dengan kreatif ya. Oke, saya kira begitu sudah Bu. Ya, makasih Bunda. Sudah selesai. Ya, Silakan keluar. Ya. sebelum ini Bu Yaya, Ya, gimana Bunda? sebelum keluar mungkin Ya. saya jadi gatal ini Bu, mendengar diskusi Ibu, pertanyaan Ibu Bastiana yang Ibu sangat sulit ditanya menilai kolase. Ibu itu tergantung indikator. Tadi Ibu selalu bilang mandiri, kalau nggak dibantu sama orang tua. Kan bukan itu Bu, kolase itu ada dua. Boleh motorik halus, boleh pada seni. Kalau Ibu masukkan indikator di motorik halus, maka Ibu harus menilai bagaimana anak itu melakukan melihat koordinasi mata dengan tangannya. Apakah itu dibuatnya itu di lemnya dengan sudah rapat, ya kan, rapi sesuai dengan pola. Nah, tapi kalau seni itu kan menghasilkan karya. Tadi Ibu mengatakan dia 3 karya dari bahan-bahan alam. Ibu ada 3, ada batu, ada daun kering, ada apa. Itu anak bisa mengeksplor semua itu untuk dihasilkan hasil karya. Mungkin malah bisa mencampur antara dia masukkan, dia tempeli juga batu-batu, dia tempeli juga daun kering di sela-selanya dan sebagainya. Jadi bedakan itu Ibu. Nah, sekarang bagaimana menilainya itu lihat. Kalau apakah tidak ada ya, kalau dia bagus, kalau tidak ada yang keluar dari pola. Ya kan? Kalau dia misalnya mulai berkembang sesuai harapan, kalau dia sudah tidak ada keluar dari pola tapi mungkin masih ada yang tidak terlalu rapat. Jadi itu ya Ibu harus mengembangkan rubriknya. Kemas Ibu tadi yang penting tidak dibantu orang tua, bukan itu Ibu. Makanya selalu disesuaikan indikator, ya. Oke, silakan Ibu. Oh ya, satu lagi Bu, Ibu selalu menyebut seriasi. Ibu di kurikulum itu seriasi itu tidak boleh 3 kalau sudah 5-6 tahun. Minimal 5 seriasi. Tadi cuma kecil, sedang, dan besar. Ya Ibu? Iya. Mestinya tidak ada komentar, tapi saya tetap ini karena penasaran dengan ininya Ibu. Ya, oke. Silakan Ibu, silakan keluar Ibu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.